Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adrian Putra, Elizabeth Gultom, Muhammad Abdi, dan Muhammad Dava Zagianto. Kami akan membahas tentang kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang terkenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini menandakan berakhirnya demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959. Dan dengan dekrit ini, maka Indonesia kembali menggunakan sistem pemerintahan presidensil. Isi dari dekrit ini yaitu 1. Pembubaran Badan Konstituante. 2. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. 3. Pemberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sebelum ada MPR yang tetap sesuai dengan Undang-Undang 1945, Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Keanggotaan MPRS ini terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota utusan daerah, dan 200 orang anggota wakil golongan. Anggota-anggota MPRS itu langsung ditunjuk oleh Presiden. Tugas MPRS adalah mengesahkan GBHN. Dalam sidangnya, MPRS sudah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain: 1. Penetapan manifesto politik sebagai GBHN. 2. Penetapan garis-garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 dari 1961 sampai 1969. Yang ketiga, menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Anggota DPAS berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan, dan 1 orang sebagai ketua. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. DPAS dipimpin oleh Presiden sebagai ketua. Sebelum memangku jabatan, wakil ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah atau janji di hadapan Presiden. DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1945. Manifesto Politik sebagai GBHN. Manifesto Politik sebagai GBHN ditetapkan berdasarkan ketetapan MPRS nomor 1 MPRS 1960 yang didasari oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Manifesto politik mempunyai arti yang sangat penting dalam perjuangan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan revolusinya yang bersifat nasional dan demokratis. Dengan adanya manifesto politik ini, untuk pertama kalinya, Republik Indonesia setelah berumur 14 tahun mengumumkan lewat kepala negaranya sebagai dokumen bersejarah yang menjelaskan persoalan-persoalan pokok dan program umum revolusi yang bersifat menyeluruh. Manifesto politik memuat dua hal yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan revolusi Indonesia, yaitu 1. Persoalan-persoalan pokok daripada revolusi Indonesia. 2. Program umum revolusi Indonesia, usaha-usaha pokok. Dengan adanya manifesto politik yang memuat dua hal ini, Republik Indonesia telah memiliki garis-garis besar haluan negara dan rakyat Indonesia mempunyai pedoman resmi dalam perjuangan menyelesaikan revolusi Indonesia. Atas dasar pengertian tentang persoalan-persoalan pokok revolusi Indonesia dan berlandaskan program revolusi rakyat Indonesia, akan lebih mudah dipersatukan dalam pikiran dan dalam tindakannya. Ya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Pada 5 Maret 1960, DPR
hasil pemilu 1 tahun 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena menolak rencana anggaran belanja negara. Ya, jadi pada 5 Maret 1960 hasil dari pemilu itu telah ada. Namun pada saat hal tersebut, Presiden Soekarno malah membubarkannya dengan alasan menolak rencana anggaran belanja negara. Kemudian karena hal tersebut, akhirnya Presiden Soekarno berhasil menyusun suatu instansi baru yang bernama DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Kemudian lambat laun terjadi pelantikan pada 25 Juni 1960. Presiden Soekarno mengumumkan bahwa disusunnya DPRGR ini sebagai mewakili golongannya masing-masing. Dan pada saat 5 Januari 1961 pada saat pelantikan wakil ketua DPRGR, Presiden Soekarno menyatakan bahwa kedudukan DPRGR ini setara dengan pembantu presiden. Akhirnya karena hal tersebut telah terjadi dan ditetapkan, banyak di antara partai-partai yang kontra dengan keputusan dari Presiden Soekarno ini. Sepertinya contohnya adalah Partai PRI ataupun Masyumi. Sebagai contoh tokohnya adalah Bung Tomo. Pada 22 Juni 1960, Bung Tomo mengumumkan bahwa Presiden Soekarno telah melakukan suatu hal yang tidak demokratis karena telah menentang dari asas-asas Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya karena reaksi-reaksi yang mengancam Presiden Soekarno pun akhirnya membuarkan beberapa partai yang kontra dengannya. Namun khusus untuk PNI dan juga PKI karena memiliki kedekatan dengan Presiden Soekarno, mereka pun tidak dibubarkan. Yang dibubarkan adalah Partai Masyumi dan juga Partai PSI, tepatnya pada 17 Agustus 1960. Kemudian tugas dari DPRGR yaitu 1. Melaksanakan manipol atau manifesto politik. Seperti yang kita tahu, melaksanakan manipol ini telah dinyatakan oleh Presiden Soekarno yang bernama USDEK istilahnya. Kemudian yang kedua, merealisasikan amanat penderitaan rakyat. Dan ketiga, melaksanakan demokrasi terpimpin. Yang kita tahu bahwa demokrasi terpimpin ini berkebalikan dengan demokrasi parlementer yang sebelumnya, karena dalam demokrasi terpimpin ini intervensi dari campur tangan pemerintah itu lebih banyak, dan sehingga pemerintah ini benar-benar memiliki kekuasaan yang sangat besar. Lanjut, pemasyarakatan Nasakom. Konsep nasionalis, sosialis, komunis dicetuskan oleh Soekarno menjadi ciri khas dari demokrasi terpimpin. Ya, salah satu dari peran Presiden Soekarno pada saat itu, karena tepatnya pada saat Perang Dingin, negara-negara besar itu saling memberikan suatu andil supaya ideologinya itu saling menyebar ke negara-negara lain. Nah, untuk mencegah supaya Indonesia tidak terpengaruh oleh Perang Dingin tersebut, Presiden Soekarno pun mengeluarkan yang namanya Gagasan Nasionalis Agama dan Komunis atau Nasakom, di mana ini sebagai ciri khas Indonesia atau demokrasi terpimpin pada saat itu, yang mana partai-partai yang memiliki ciri khas dari nasionalis seperti PNI, sosialis komunis seperti PKI, ataupun yang berbau agama, itu pasti akan diakui oleh negara Indonesia. Sehingga pada saat pengesahan ini, komunis pun atau PKI benar-benar sangat mengembangkan dirinya. Ya, kemudian pada gagasan ini dipikirkan Soekarno pada 1926 dalam surat kabar Soleh Indonesia Muda. Kabar Soleh Indonesia Muda. Soekarno menyatakan bahwa Nasakom merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam politik. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI tahun 17 Agustus 1961, sang penguasa berucap lantang, "Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila," seru Soekarno, dikutip dari buku sejarah perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia tahun 2004 yang ditulis oleh Jan S. Aritonang. Pembatasan partai politik. Pembatasan atau pembubaran beberapa parpol merupakan agenda utama dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan pemikiran Presiden Soekarno yang dianggap dapat mengatasi segala kemelut yang diakibatkan oleh sistem multipartai di Indonesia.
Banyaknya partai politik yang saling menjatuhkan dalam kabinet menjadikan pemerintahan tidak stabil dan menghambat terlaksananya program kabinet. Perpecahan yang terjadi di dalam pemerintahan karena sistem multipartai ini lebih parah dari konflik ras dan keagamaan, sehingga pembubaran partai adalah agenda utama dalam menjalankan demokrasi terpimpin. Setelah Dekret 5 Juli 1959, kekuasaan presiden semakin besar. Dan, sebagai awal demokrasi terpimpin, presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI yang tidak setuju dengan konsep demokrasi terpimpin dan beberapa pemimpin terlibat dalam PRRI. Sebab-sebab pembatasan parpol. Yang pertama, banyaknya partai politik yang saling menjatuhkan. Yang kedua, situasi politik mengalami kemacetan akibat sistem multipartai yang menyebabkan sering jatuhnya kabinet. Yang ketiga, perpecahan yang terjadi di dalam pemerintahan. Selanjutnya, pengangkatan presiden seumur hidup. Ide tersebut berasal dari Angkatan 45, bukan dari Soekarno. Salah seorang tokoh Angkatan 45 atau mantan aktivis Menteng 31, dalam bukunya, A.M. Hanafi menggugat, kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Super Semar sangat membantu. Dalam buku yang terbit tahun 1998 lalu, itu nyempil catatan Hanafi mengenai kisah munculnya proposal presiden seumur hidup. Menurut A.M. Hanafi, ide untuk menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berasal dari tokoh-tokoh Angkatan 45, terutama A.M. Hanafi sendiri dan Chairul Saleh, ketua MPRS saat itu. Untuk itu, kemudian dilemparkan usul itu di sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat tahun 1963. Namun, supaya ide ini bisa diterima luas, maka dicarilah anggota MPRS dari latar belakang TNI untuk menjadi juru bicara. Akhirnya ditemukanlah sosok Kolonel Suhardiman, seorang tentara anti-komunis, untuk menjadi juru bicara ide tersebut. Di buku itu, A.M. Hanafi menyingkap motif di balik ide itu, yaitu mengantisipasi pihak-pihak mana saja yang berambisi merebut kekuasaan presiden, baik dari PKI maupun TNI. Suhardiman sendiri sangat menyambut ide tersebut. Ia sendiri dikenal sangat anti PKI. Saat itu, PKI sedang di puncak kejayaan. Banyak pihak yang memprediksi bila pemilihan umum diselenggarakan sesuai jadwal yakni tahun 1963, maka PKI dipastikan akan tampil sebagai pemenang, apalagi dalam pemilu Dewan Daerah tahun 1957. PKI memang sedang menang besar. Perkembangan PKI yang sudah di atas angin ini sangat menakutkan musuh-musuhnya, terutama sayap kanan di tubuh TNI. Namun, kekhawatiran itu bukan hanya milik sayap kanan di tubuh tentara, tetapi juga Angkatan 45. Bagi mereka, bila PKI memenangkan pemilu, bisa jadi meletus perang saudara. Maka, pengangkatan presiden seumur hidup bertujuan untuk mengurangi dominasi PKI di pemilu yang akan datang, dan agar tidak terjadinya perang saudara. Alhasil, ide Angkatan 45 itu pun disetujui MPRS, lahirlah TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia.